Nah, selanjutnya mari kita bertanya, apa sih hukumnya bertasawuf? Nah, ini penting sekali. Tadi kan sudah kita ketahui apa itu tasawuf, apa sejarahnya, asal muasalnya, dan seterusnya sumber-sumbernya. Kenapa muncul belakangan, tidak muncul di zaman sahabat. Setelah kita tahu semua dan insya Allah sudah kita sepakati bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang mulia. Sekarang hukumnya. Hukumnya maksudnya apa? Wajibkah? Atau cuma sunnahkah? Atau boleh-boleh saja orang belajar tasawuf? Sama seperti belajar misalnya, belajar musik misalnya. Boleh-boleh saja. Bagi yang tidak mengharamkan tentunya. Nah, ilmu tasawuf itu hukumnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari definisinya saja, tasawuf itu ilmu tentang membersihkan jiwa. Ayo, tanya diri sendiri. Membersihkan jiwa itu boleh-boleh saja, atau dianjurkan, atau malah harus. Nah, pastinya kita membersihkan jiwa itu harus. Ya, karena kalau tidak bersih jiwa ini ya berarti banyak penyakitnya, banyak kotorannya. Tadi dari definisi ilmu tasawuf juga tadi kita ketahui tasawuf itu adalah ilmu tentang memperbaiki akhlak. Sampai ada ulama yang mengatakan al-tasawuf kulluhu akhlak. Faman zada 'alaika bil akhlaq zada 'alaika bit tasawuf. Yang artinya ungkapan itu tasawuf itu seutuhnya akhlak. Inti daripada tasawuf itu akhlak. Maka barang siapa yang memperbaiki, menambah baik kebaikan akhlakmu, maka dia sesungguhnya membuatmu bertambah sufi. Nah, kalau ilmu tasawuf itu kita ketahui ilmu tentang memperbaiki akhlak. Ayo, memperbaiki akhlak itu boleh-boleh saja atau malah harus dan wajib? Nah, pastinya wajib. Ya sudah, berarti ilmu tasawuf itu hukumnya wajib. Nah, yang mewajibkan siapa? Bukan sembarang orang. Ya, kalau ada yang bertanya, ulama siapa yang menganggap menghukumi wajib tasawuf? Oh, salah satunya Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan imam-imam lain. Ya, itu kan ulama salaf semua itu lagi. Contohnya Imam Malik. Dikutip dari kitab Iqadul Himam karangan Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. Apa kata Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki? Coba, ini ulama fikih. Ulama fikih mengatakan wajib tasawuf. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya begini, ulama fikih saja mengakui tasawuf itu wajib. Apalagi ulama tasawufnya. Apa kata Imam Malik? Saya pikir juga ini masyhur ucapan beliau ini. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih. Nah, ini kan beliau ulama fikih. Jadi memang kapasitasnya bicara seperti ini. Faqad tazandaq, maka dia zindiq. Sebaliknya, wa man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa belajar fikih tapi enggan belajar tasawuf, tidak belajar tasawuf, maka dia fasik atau potensi besar menjadi fasik. Apalagi menganggap tasawuf itu sesat. Tidak belajar tasawuf saja dia fasik atau berpotensi menjadi orang yang fasik. Fikih saja tanpa tasawuf zindiq. Maaf, fikih saja tanpa tasawuf fasik. Tasawuf saja tanpa fikih zindiq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dan barang siapa mengumpulkan dua-duanya, mempelajari dua-duanya, mendalami dua-duanya, mengkaji dua-duanya, faqad tahaqqaq, maka dia sudah benar.
maka dia sudah selamat, maka dia sudah mencapai hakikat. Itu ungkapan Imam Malik bin Anas, di mana beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Luar biasa, dahulu kala. Sekarang kan sudah 1441. Imam Syafi'i sekarang. Untuk diketahui, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya. Jadi sang guru dan sang murid sepakat dalam masalah ini. Sependapat. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab diwan beliau? Diwan ini maksudnya kumpulan atau himpunan syair-syair beliau. Imam Syafi'i, dan mazhab kita kan Syafi'i. Beliau mengatakan, faqihan wa sufiyan fakun laysa wahidan, fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu, fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan, wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Syair ini artinya, jadilah ahli fikih dan ahli tasawuf, jangan salah satu. Faqihan wa sufiyan fakun, jadilah dua-duanya, laisa wahidan, jangan salah satu. Ini Imam Syafi'i, ahli fikih dan ahli tasawuf. Fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu, sungguh demi Allah, kata Imam Syafi'i, saya menasihatimu, saya mengingatkanmu, saya mewasiatkanmu. Kenapa? Fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Yang belajar, yang ahli fikih saja tapi bukan ahli tasawuf, keras hatinya. Wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Sedangkan yang belajar, yang ahli fikih saja, mohon maaf, yang ahli tasawuf saja tapi bukan ahli fikih, jahil. Kaifa dzul jahli yasluhu. Bagaimana orang jahil bisa menjadi bagus, menjadi baik? Ya, jadi itu Imam Syafi'i. Berarti menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, di mana dua imam ini imam fikih yang sangat-sangat terkemuka, imam mazhab, bahkan mazhab besar, Maliki dan Syafi'i ini, dua mazhab luar biasa itu, mengatakan wajib bertasawuf. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali? Apa beliau mewajibkan juga? Oh, jelas. Dalam kitab Ghidha'ul Albab karangan Syekh Muhammad As-Safarini, ya, ini juga kitab lama yang mengutip ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La a'lamu aqwaman afdala minhum. Subhanallah. Kata beliau, setauku tidak ada kaum yang lebih mulia daripada kaum sufi. Itu yang ngomong pendiri mazhab Hambali, ulama fikih. Bilang apa? Setahu saya yang lebih mulia di dunia ini orang sufi itu, katanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Memang di sini tidak ada kata-kata wajib atau perintah, tapi seperti tadi Imam Malik, Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib, tapi dari redaksinya sudah jelas. Kalau tidak tasawuf, fasik. Berarti kan wajib. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan yang tidak tasawuf hatinya keras hati dia. Berarti secara tidak langsung mewajibkan. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada kaum yang lebih mulia daripada kaum sufi. Ya berarti apa? Ya, berarti kalau kita betul-betul mau mengejar satu kemuliaan, yaitu menjadi bagian daripada ahli tasawuf. Karena itu lebih-lebih, tadi kan ulama-ulama fikih semua, sekarang coba ulama tasawufnya sendiri apa katanya? Ya lebih-lebih sebenarnya.
Dan yang pelopornya sendiri Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, yang mana beliau wafat 297, maaf ya, tadi saya katakan 200 Hijriah. Yang benar beliau wafat 297 Hijriah. Ya, dahulu kala. Beliau pelopor tasawuf itu sendiri. Beliau mengatakan, dikutip dari kitab Iqadul Himam juga, karangan Imam Ibn Ajibah Al-Hasani. Dari kitab-kitab lain juga ada. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Baghdadi maksudnya wafat di Baghdad. Makamnya di Baghdad. Alhamdulillah tahun lalu sudah berziarah ke makam Imam Junaid. Mudah-mudahan kita dapat berziarah lagi semua kita. Amin. Apa kata Imam Junaid? Idza aradallahu bi'abdin khaira auqa'ahu ila sufiyah. Kalau Allah itu berkehendak atau menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka pasti Allah akan menggabungkannya ke dalam orang-orang ahli tasawuf. Jadi tanda kemuliaan yang luar biasa, kata Imam Junaid, ketika seseorang sudah bergabung dengan ahli tasawuf. Sekarang Imam Ghazali, ahli tasawuf juga jelas. Nah, ini kayaknya tidak ada yang nggak kenal Imam Ghazali ya. Taib. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, kalau tidak salah. Masya Allah, luar biasa. Al-Munqidh min ad-Dhalal salah satu kitab yang kitab termasuk magnum opusnya juga Imam Ghazali. Selain Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, juga ada Al-Munqidh min ad-Dhalal. Ini saya pelajari waktu di Mesir juga kitab ini. Sama kitab akidah beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Pokoknya Imam Ghazali ini sudah tidak perlu dibahas. Manusia luar biasa, manusia langka. Apa kata beliau dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal? Beliau mengatakan, alimtu yaqinan anna sufiyatahum as-salikuna li tariqillahi ta'ala khasatan, wa anna siratahum ahsana as-siyar, wa tariqatahum aswab at-turuq, wa akhlaqahum azka al-akhlaq. Subhanallah. Beliau mengatakan, saya yakin seyakin-yakinnya orang-orang sufi itulah yang meniti atau menempuh jalannya Allah Ta'ala, terutama jalan khusus. Kalau ada jalan umum, ini jalan khususnya, jalan pintasnya lah. Jalan pintas menuju Allah. Memang banyak jalan menuju Allah, tapi orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah melalui jalan yang sepintas-pintasnya. Luar biasa, kata Imam Ghazali. Wa anna siratahum ahsana siyar, perjalanan hidup mereka adalah sebaik-baik perjalanan. Ya, wa tariqahum aswabut turuq, jalan mereka adalah sebaik-baik jalan. Wa akhlaqahum azkal akhlaq, akhlak mereka semulia-mulia akhlak. Bal, nih kata Imam Ghazali, law jumi'a aqlul uqala wa hikmatul hukama wa ilmul waqifina ala asrar asy-syar'i min al-ulama liyughayyiru syai'an min siyarihim wa akhlaqihim wa yubaddiluhu bima huwa khairun minhu lam yajidu ilaihi sabila. Pokoknya mantap lah. Beliau mengatakan, andai kata kumpul semua orang pintar di dunia ini. Orang pintar maksudnya bukan orang paranormal ya. Nggak tahu itu IQ-nya berapa itu orang pintar itu. Andai kata semua orang berakal, orang ulama lah, berkumpul. Semua hukama, orang-orang bijak berkumpul. Wa ilmul waqifina ala asrar syar'i minal ulama, para pakar-pakar ilmu syariat yang setinggi-tingginya, para ulama-ulama fikih papan atas berkumpul untuk menukar kemuliaan orang sufi dengan kemuliaan yang lain, lam yajidu ilaihi sabila, tidak akan sanggup mereka. Sudah mentok, sudah paling mulia, coba seakan-akan begitu. Sudah paling mulia, nggak ada mau cari yang lebih mulia, nggak ada. Kemuliaan orang-orang tasawuf. Fa inna jami'a harakatihim wa sakanatihim fi zahirihim wa batinihim muqtabasatun min nuri mishkatin nubuwah.
Kenapa demikian? Karena perjalanan mereka, gerak-gerik mereka, zahir batin mereka, jiwa raga mereka terpancarkan dari cahaya kenabian, cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa wara'a nurin nubuwati ala wajhil ardi nurun yustada'u bihi. Dan mana ada cahaya lain yang lebih terang benderang daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama lain banyak sekali, banyak subhanallah. Cuma ini beberapa ini supaya kita yakin bahwa hukum mempelajari dan mengamalkan ya juga. Jadi mempelajari, mendalami dan mengamalkan sehari-hari serta mengajarkan, menyebarkan itu wajib kata ulama kita, karena lebih-lebih zaman sekarang yang akhlaknya sudah nauzubillah min zalik, hancur, lebur, musnah perilaku manusia sekarang. Jiwanya sudah cinta dunia semua atau sebagian besar. Luar biasa. Maka mungkin hukum tasawuf sekarang itu apa ya? Mungkin wajib kuadrat, itu wajib kubik malah. Subhanallah. Apa kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli? Nah, ini pendiri Thariqah Syadzuliyah radhiyallahu anhu. Kenapa saya kutip ungkapan beliau? Karena menegangkan ungkapan beliau ini. Menegangkan betul. Apa kata beliau? Man lam yataghalghal fi ilmina hadha. Ini saya kutip dari kitab sama Iqadul Himam. Man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata musirran 'ala al-kaba'iri wa huwa la yash'ur. Ngeri sekali. Apa artinya? Barang siapa tidak mau menekuni, mendalami, menggeluti ilmu kami ini, ilmu tasawuf kata beliau, ilmu Syekh Hasan Syadzuli, maka dia akan mati dalam keadaan banyak berlumuran dosa besar tanpa ia sadari. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Barang siapa tidak menekuni, tidak mendalami yang namanya tasawuf, maka mungkin dalam kurungnya dikhawatirkan atau potensial dia akan mati dalam keadaan berlumuran dosa besar tanpa ia sadari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua melalui kajian ini semakin termotivasi untuk terus mendalami semua ilmu-ilmu yang baik-baik, ilmu agama terutama, dan diantaranya adalah yang juga masuk dalam prioritas ilmu yang kita kaji adalah ilmu tasawuf. Amin ya Allah ya rabbal alamin.